Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kuliah dasar-dasar oceanografi, masih tentang materi bagaimana laut terbentuk. Coming up. Bagian kedua, hanyutan benua. Teori lempeng-lempeng kerak bumi muncul dari beberapa peristiwa. Salah satu peristiwa yang menjadi pemicu bagi para ilmuwan adalah sebuah peristiwa gempa bumi di lepas pantai Newfoundland, Amerika Serikat. Pada tahun 1800-an, sistem komunikasi jarak jauh telah ditemukan. Sistem tersebut menggunakan jaringan kabel yang ditanam di dasar laut. Gempa bumi yang terjadi pada saat itu telah mengakibatkan sistem kabel di dasar laut rusak dan jaringan komunikasi terganggu. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa dasar laut tempat kabel-kabel tersebut ditanam telah bergeser. Sedimentasinya bergeser cukup jauh ke selatan, sebagaimana ditunjukkan oleh area yang berbintik-bintik di dalam gambar. Padahal, pada saat itu, dasar lautan tempat kabel-kabel tersebut ditanam dianggap sebagai area yang secara geologis tidak memiliki dinamika, alias merupakan area stabil yang tidak akan bergeser. Area yang dianggap stabil itu digambarkan oleh daerah yang diarsir. Gempa bumi yang terjadi membuka pintu pengetahuan baru, yaitu pergerakan sedimen dan kolom air, serta ditemukannya relief tertentu di dasar laut menunjukkan adanya dinamika geologis dasar laut yang cukup signifikan. Dalam perkembangan ilmu oceanografi, di awal tahun 1900-an, seorang meteorologis bernama Alfred Wegener mengemukakan sebuah teori yang dianggap tidak masuk akal. Dia menyatakan bahwa benua-benua melakukan pergerakan alias hanyut. Teori ini dibantah keras karena Alfred Wegener adalah seorang meteorologis, bukan ilmuwan kelautan maupun geologi. Pada saat itu sangat absurd rasanya karena ilmu tentang cuaca dianggap tidak berkaitan erat dengan kondisi lautan dan daratan. Teorinya kemudian diabaikan selama beberapa saat. Meski dianggap absurd, Wegener mengemukakan beberapa data sebagai bahan argumentasinya. Yang pertama, yang utama, yang paling banyak dia kemukakan adalah dia menunjukkan bahwa pantai barat Afrika memiliki bentukan yang pas jika dipertemukan dengan pantai timur Amerika. Lihat bukti-bukti yang dikemukakan Wegener untuk mendukung hipotesisnya. Yang pertama, bentukan tepi benua yang saling melengkapi satu sama lain. Ide bahwa Afrika menempati lengkungan yang pas sekali dengan pantai timur Amerika sebenarnya sudah pernah disebutkan oleh para ahli di tahun 1500-an. Wegener sendiri bisa dikatakan hanya menyatakan ulang, namun dia juga menambahkan bahwa semua benua di bumi jika digabung-gabungkan garis pantainya akan saling menyatu satu sama lain. Jadi bukan hanya Amerika dan Afrika saja. Kita bisa lihat bahwa menurut Wegener, ini bukanlah sebuah kebetulan. Dapat dilihat bahwa ujung selatan Amerika, ujung selatan Afrika, India, dan bagian selatan Australia, jika ditarik akan menyatu dengan pas dan membentuk sebuah daratan. Teori Wegener adalah benua-benua bergerak menjauhi satu sama lain seiring berjalannya waktu. Dulunya, semua benua bersatu dan Wegener menamai benua besar itu sebagai Pangea. Lalu proses yang panjang membuat semua benua-benua ini bergerak ke berbagai arah sehingga terbentuklah banyak benua seperti sekarang. Bukti kedua adalah jejak lokasi dari glasier masa lalu, kurang lebih 300 juta yang lalu. Glasier atau lempengan es besar adalah apa yang menutupi sebagian besar permukaan bumi beberapa juta tahun yang lalu. Glasier ini mengandung jejak waktu yang disebut sebagai goresan. Goresan-goresan ini terus menumpuk bersama waktu dan akhirnya tertinggal di dalam batuan di bawah tanah dengan rupa seperti galur-galur. Seiring berjalannya waktu, rekam jejak glasier ini terus tersimpan oleh batuan terbawa kemanapun lapisan tanah tersebut bergerak. Selain goresan-goresan khas tadi, glasier juga membawa sedimen berkarakter khusus yang disebut dengan till. Wegener menggunakan goresan-goresan dan til dalam batuan atau lapisan tanah sebagai bukti bahwa tempat-tempat ini pernah bersatu.
yaitu tempat-tempat di ujung selatan Amerika, Afrika bagian selatan, India, bagian selatan Australia, serta benua Antartika. Di bumi yang sekarang ini, tempat-tempat tadi terpisah letaknya, bahkan beberapa di antaranya seperti India memiliki iklim tropis saat ini yang membuatnya seperti tidak mungkin pernah ditutupi oleh es sebelumnya. Namun, kandungan goresan dan til yang ditemukan di bebatuan di sana membuktikan sebaliknya. Ini adalah perkiraan bentuk benua yang masih menjadi satu menurut hipotesis Wagner. Bukti ketiga yang digunakan Wagner adalah distribusi jejak iklim tropis dari rentang waktu 300 juta tahun yang lalu. Salah satu ciri sebuah lokasi pernah mengalami iklim tropis adalah adanya bebatuan semacam batu bara, sedimentasi garam di bawah lapisan tanah, padang pasir dan bukit-bukit yang terbentuk dari serpihan organisme semacam karang. Wagner menemukan lokasi-lokasi berkarakteristik tropis ini di daerah yang sekarang justru mengalami 4 musim di setiap tahunnya, yaitu memanjang dari benua Amerika Utara bagian selatan, benua Amerika Selatan bagian utara Afrika, Eropa, sampai ke Asia. Jejak iklim tropis ini juga berusia sekitar 300 juta tahun, sama seperti jejak glasier yang tadi. Setelah dikaji ulang oleh generasi peneliti sesudah masanya, hipotesis Wagner terbukti dengan ditemukannya bebatuan-bebatuan tropis di lokasi yang dia sebutkan, membuktikan bahwa daerah subtropis tidak selalu berada di tempatnya sekarang. Berikut adalah gambaran kesesuaian jenis dan struktur batuan yang tersebar di dunia. Bagian A adalah yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika, sementara bagian B adalah kesamaan batuan antara bagian utara pantai timur Amerika dengan Greenland, pantai barat Inggris, juga dengan pantai utara Afrika. Semua ini dikenali oleh Wagner bahkan saat lokasi-lokasi tersebut dipisahkan oleh lautan, sementara pembuktian dilakukan pada masa yang lebih kekinian oleh peneliti-peneliti setelah Wagner. Selain bukti struktur alam, Wagner juga menyebutkan kesamaan fosil dari flora dan fauna purba yang tersebar di seluruh benua di muka bumi. Sebagai contoh, fosil Lystrosaurus yang ditemukan di India, di Afrika, juga di Antartika. Jika hanya melihat bentuk benua saat ini, pertanyaan tentang mengapa kok bisa Lystrosaurus berada di 3 benua yang sangat jauh dipisahkan oleh lautan tidak akan pernah terjawab. Namun ketika tepi-tepi pantai benua tersebut disatukan di titik yang tepat, menjadi masuk akal mengapa Lystrosaurus bisa berkelana sejauh itu. Kita bisa lihat di sini adalah jejak Lystrosaurus. Ada di Antartika, India, dan Afrika. Hal yang sama juga berlaku bagi fosil Sinognathus, Mesosaurus, dan flora Glossopteris. Melihat bukti-bukti tersebut, Wagner merangkum perubahan alam ini sebagai teori hanyutan benua atau continental drift. Ini adalah akhir dari bagian yang kedua. Sampai jumpa di bagian berikutnya.